Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli waj'alni waziran amma ba'du. Ya, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bab, yaitu bab munada, yaitu al-munada. Apa itu munada? Sekarang, huwa ismu yaqa'u ba'da adatin min adwatin nida. Adalah isim yang jatuh setelah huruf-huruf nida. Berarti setelah huruf nida itu dinamakan munada. Paham? Oke. Nah, apa itu nida? Kalau nida bahasa kita lah, kalau nida itu adalah panggilan. Contohnya kalau di bahasa kita, wahai, hai. Ini namanya nida, panggilan. Sedangkan yang nama munada adalah yang dipanggil. Oke, paham? Nah, selanjutnya, yang selanjutnya pengertian munada tadi adalah huwa ismu yaqa'u ba'da adatin min adwatin nida. Adalah isim-isim yang jatuh setelah huruf-huruf nida. Itu pengertiannya adalah isim-isim. Berarti isim yang jatuh setelah huruf nida, bentuknya isim, bukan bentuknya fi'il. Selanjutnya yang ke B, huruf-huruf nida. Di sini huruf nida ya, pertama ya, a, ayyuha, hayya, waw, sama ayu di sini. Tapi yang sering dipakai, kebanyakan yang dipakai, bahkan yang sering dipakai ada ya, terus ayyuha, ayyatuha, ayyatuha. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuha, ya ayyatuha, atau ya saja. Oke. Nah, ini berarti ya ayyuha berarti wahai. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang sering dipakai, ya ayyatuha, ya ayyuha. Oke. Nah, selanjutnya di sini gimana sih munada itu? Oh, sekarang kita akan bahas bentuk-bentuk munada. Munada di sini terbagi dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Sedangkan yang mabni juga terbagi dua. Ada namanya mufradul alam. Ada namanya mufradul alam. Dan nakiratu maksudah. An-nakirah. An-nakiratu maksudah. Ada dua. Yang pertama adalah mufradul alam, yang kedua nakirah maksudah. Sekarang mufradul alam artinya adalah satu suku kata. Munada yang terdiri dari satu suku kata. Contohnya azizu, azizu. Nah, azizun. Sekarang ini namanya satu suku kata. Nama panjang saya Azuzu Arifin. Tetapi kalau ini dia dua suku kata. Yang dinamakan mufradul alam adalah satu suku kata, hanya azizu saja. Kalau azizu Arifin, maka ini dinamakan dua suku kata. Berarti tidak dinamakan mufradul alam. Tetapi yang dinamakan mufradul alam satu suku kata. Paham? Gimana hukumnya nanti kalau masuk ya menjadi ya azizu? Hukumnya berbaris dapen tanpa ditanwin. Itu hukumnya kalau masuk. Contohnya banyak dia di Asmaul Husna. Ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Maliku, ya Kudusu. Dia tidak bertanwin. Kenapa? Dia termasuk mufradul alam. Paham? Oke. Itu yang pertama. Mufradul alam adalah satu suku kata. Nama yang terdiri dari satu suku kata. Nah, terdiri dari satu suku kata.
Tapi kalau tadi yang arifin berarti dia dua suku kata. Berarti tidak bisa dimasuki, dia tidak bisa berbaris dapan tanpa tanwin kalau dia dua suku kata. Nanti beda hukumnya lagi. Oke. Yang kedua adalah nakirah maksudah. Ini nakirah yang sudah tentu orangnya. Contohnya sekarang di dalam kelas ini biar Sida itu cepat paham. Di dalam kelas terdapat 2000 laki-laki. Ketika itu saya memanggil hanya tidak tahu namanya. Saya hanya memanggil wahai laki-laki, ya rojul, wahai laki-laki. Tetapi saya tunjuk, tapi saya sudah tentukan orangnya. Itu namanya nakirah maksudah. Nakirah yang sudah tentu orangnya. Contohnya ya rojulu, ya rojulu. Nah, tetapi saya sudah tahu ketika saya bilang wahai laki-laki, tetapi saya sudah tahu laki-laki mana yang saya maksud. Itu namanya nakirah maksudah. Bentuknya nakirah tapi sudah tentu orangnya. Karena kenapa? Kita yang tahu sendiri. Paham? Itu yang di mabni. Itu sudah selesai yang di mabni. Selanjutnya yang itu pada mu'rab. Nah, mu'rab terbagi 3. Yang pertama nakiratu ghairul maksudah. Nakirah yang tidak tentu orangnya. Nakirah yang tidak tentu orangnya. Biasanya ini perkataan orang buta. Ya rajul, ya rajulan, wahai laki-laki. Tapi orang buta. Entah, contohnya ada seorang buta yang mau menyeberangi jalan. Ketika itu dia banyak mendengarkan laki-laki, perempuan, tetapi dia berkata, ya rajulan husbiadi, wahai laki-laki pegang tanganku. Tapi orang yang buta ini tidak tahu laki-laki mana yang dia sebut. Nah, ini namanya nakirah ghairu maksudah. Nakirah yang tidak tentu orangnya. Dia ketahuan ya, soalnya ini biasanya perkataan orang buta. Saya ketahuan saya kena. Paham? Gimana barisnya? Berbaris atas dengan ditanwin. Ya rajulan husbiyadi, wahai laki-laki pegang tanganku. Tetapi di sini orang yang berkata wahai laki-laki pegang tanganku, dia tidak tahu siapa orang yang dimaksud. Nah, makanya ini biasanya perkataan orang buta. Yang selanjutnya yaitu yang terdiri dari mudhaf mudhafun ilaih. Rasulullahi. Nah, sekarang rasul ini mudhaf, lafzul jalalalah mudhafun ilaih. Nah, rasul mudhaf dan ini lafzul jalalah menjadi mudhafun ilaih. Gimana sekarang kalau dia masuk iya? Masuk iya. Gimana hukum barisnya? Tetap yang hanya dirubah hanyalah mudhafnya saja yang dirubah. Kalau ini tetap dia berbaris bawah menjadi mudhafun ilaih. Gimana barisnya? Kalau ia masuk pada mudhaf maka dia dibaca berbaris atas tanpa ditanwin menjadi ya Rasulullahi. Contohnya di nama saya Azizu Arifin. Nah, di sini mudhafun ilaih dan ini mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Gimana kalau masuk ya? Nah, menjadi ya Aziza Arifin. Ya Aziza Arifin. Nah, ininya yang berubah. Tadinya bilang Azizu, ketika masuk ya karena di sini ada mudhaf ilaih, maka mudhaf di sini berbaris atas menjadi munada. Paham? Yang ini namanya munada. Ini setelah ya ini namanya huruf nida. Paham? Oke.
Selanjutnya yaitu yang terdiri dari musyabbahu bil mudhaf. Nah, di sini musyabbahu bil mudhaf yang serupa dengan mudhaf. Nama itu namanya munada yang serupa dengan mudhaf. Contohnya ya rokiban, ya rokiban, saya ya rokiban sayyaratan, ya rokiban sayyaratan. Gimana maksudnya musabbahu bil mudhaf? Oke, kalau mudhaf dan mudhafun ilaih kayak gini dia. Babul kalami, babun. Sekarang bab, babun. Ketika belum datang kalam, bab ini masih nakiroh dan juga belum kita tahu apa maksudnya. Bab apa? Di dalam kitab Matan Jurumiyah itu banyak sekali bab i'rab, bab kalam, bab mudana, bab mubtada wal khobar, banyak. Kita hanya bab saja, kita masih bingung. Tetapi makna ketika datang kalam maka menyempurnakan makna ini. Maka bab di sini kita pahami. Bab apa yang dimaksud adalah bab kalam. Nah, ini namanya berarti di sini babul kalami. Ini terdiri mudhaf, ini terdiri mudhafun ilaih. Paham? Tetapi kalau di sini, kalau dia musabbahu bil mudhaf, iya-nya setelah ya nidanya ini munadanya ini berbaris atas dan ditanwin. Itu hukumnya. Kalau di sini berbaris atas tidak ditanwin. Tapi kalau di sini berbaris atas ditanwin. Mana maksudnya musabbahu bil mudhaf serupa dengan mudhaf? Sekarang ya rokiban, wahai penunggang. Anda akan paham dengan kata rokiban kalau ada sesuatu yang datang. Mana maksudnya ya rokiban, wahai penunggang. Penunggang itu banyak, tidak satu penunggang. Penunggang kuda, penunggang apa juga kursi, penunggang motor, penunggang mobil, penunggang apalah, itu banyak maksudnya. Penunggang apa? Nah, ketika datang sayyarah maka dia itu disempurnakan rokiban di sini. Penunggang apa kena? Sayyarah. Ini namanya musabbahu bil mudhaf. Bedanya musabbahu bil mudhaf dengan mudhaf, kalau di sini kalau musabbahu bil mudhaf itu ditanwinkan. Ya rokiban sayyaratan. Tetapi kalau kalau mudhaf dia itu tidak bertanwin. Itu hukumnya kan? Mudhaf tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Itu hukumnya mudhaf. Dan hukum mudhafun ilaih wajib berbaris bawah. Tetapi kalau dia masuk di musabbahu bil mudhaf, ini hanya serupa saja dia. Tapi tetap dia kalau masuk di musabbahu bil mudhaf, dia itu hukumnya berbaris atas dengan harus ditanwin. Ya rokiban sayyar. Berarti ini munada. Ini menjadi munada. Munada yang masuk di mana? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab masuk di mana? Nakirah ghairu maksudah, mudhaf atau musabbahu bil mudhaf. Nah, dia itu masuk di musabbahu bil mudhaf. Kenapa? Hanya ini tempat Anda pahamkan. Ya. Ini kalau dia bertanwin maka dia masuk di musabbahu bil mudhaf. Tapi kalau tidak bertanwin maka dia masuk di mudhaf. Oke, paham ini? Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah catatan. Jika munadanya beralif lam, nah, apabila dimasuki oleh ya nida maka ya nidanya dibuang dan diganti. Jika munadanya beralif lam maka harus didahului oleh ayyuha atau ayyatu. Sekarang rajulun beralif lam tidak? Oh, tidak beralif lam. Rajulun berarti dia pakai ya. Iya. Kalau dia tidak beralif lam. Tetapi kalau dia ar-rajulu, maka di sini ditambahkan ayyuha. Ini untuk laki-laki. Ya
ya ayyuha. Paham? Ya ayyuha. Ditambahkan ayyuhanya. Ya ayyuhallazi. Allazi di sana, allazi dia beralif lam. Makanya ya ayyuhallazi, tidak pakai yallazi. Paham? Kalau dia beralif lam munadanya, maka pakai ya ayyuha untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Contohnya Al-Fatimah. Al-Fatimah contohnya saja. Di sini Fatimah di sini ada alif lam tidak? Ada. Berarti kalau dia ada ianya, maka tambahkan ayyatuha. Paham? Ayyatuha. Ya ayyatuha Fatimah. Paham? Tapi kalau tidak beralif lam, hanya ya saja. Ngerti? Catatan yang kedua, lafaz Allah. Lafaz Allah apabila digandengkan dengan ya nida, maka diganti dengan huruf mim bertasdid. Apabila digandengkan dengan ya nida, maka disalim menjadi Allahumma. Nah, ya-nya diganti dengan mim bertasdid menjadi Allahumma. Nah, paham? Allahumma ini hanya pada lafzul jalalah. Kalau dia lafzul jalalah dimasuki oleh ya, maka ya-nya dibuang dan diganti dengan mim yang bertasdid menjadi Allahumma. Itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaftu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kenapa aslinya adalah ya Allah laka sumtu. Nah, itu aslinya. Tetapi kaidahnya bilang apabila ya bertemu dengan lafzul jalalah, maka ya-nya dibuang, maka diganti dengan mim menjadi Allahumma. Paham? Nah, apa nama mimnya itu adalah al-mimu iwadun anil ya'i ya'in nidai mahzufah. Itu namanya ya di sini. Namanya mim di sini. Mim apa? Yaitu al-mimu iwadun anil ya'in nida mahzufah. Itu namanya mimnya di sini. Paham? Nah, hanya itu pada pembahasan munada. Oke, paham? Kalau munada berarti ya ayyuha di sini adalah huruf nida. Berarti ini adalah munada. Hukum munadanya tergantung dia mabni atau mu'rab. Mabni mufradul alam atau nakirah maksudah. Di mu'rab yaitu nakirah ghairu maksudah atau mudhof atau musabbahu bil mudhof. Tapi yang sering keluar adalah mufradul alam sama dia mudhof, yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Kita juga sampai sini. Semoga bermanfaat. Jangan di-share, jangan dibuat status, dan hanya untuk pedomannya di kosnya. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.